kau ingin terbang dan membawa Lu Ming keluar. Raja keluarga menatap Lu Ming. Ya, jika Lu Ming ingin membunuh Yixiang, dia pasti akan meninggalkan perkemahan bintang. Lalu, dia akan mengatur beberapa pengganti lagi untuk yang mati, dan kemudian dia akan punya alasan dan kesempatan untuk membunuhnya. Jawab Jin Yuan, matanya berbinar-binar dengan niat membunuh yang dingin. Baiklah, begitu. Pemilik keluarga Jin tertawa. Tuan, Lu Ming juga membunuh beberapa Tianjiao dari keluarga Qin. Kau bisa mengajak keluarga Qin untuk memperjuangkan masalah ini. Kata Jin Yuan, aku mengerti. Aku akan pergi ke keluarga bangsawan Yiren. Kau pergi dan tanyakan pada para ahli keluarga Qin untuk membahasnya. Akhirnya, kepala keluarga Jin memerintahkan seorang tetua keluarga Jin. Tetua keluarga Jin diperintahkan untuk pergi ke keluarga Qin. Raja keluarga Jin bergegas ke keluarga Yi. Faktanya, dalam 2 hari terakhir, keluarga Qin juga mengalami badai. Beberapa petinggi keluarga Qin tewas di tangan Lu Ming. Para petinggi keluarga Qin juga geram dan ingin berurusan dengan Lu Ming. Ketika keluarga Jin datang, mereka tentu saja saling jatuh cinta. Kepala keluarga Qin pun langsung pergi ke keluarga Yiren untuk membahas cara menghadapi Lu Ming. Di aula keluarga bangsawan sayap, para ahli dari 3 keluarga bangsawan berkumpul di satu aula, dan mereka sebenarnya hanya membahas cara menghadapi generasi muda. Apa solusimu? Kepala keluarga sayap menatap kepala keluarga Jin dan bertanya. Biarkan Yixiang meninggalkan keluarga dan berjalan keluar. Lebih baik pimpin Lu Ming untuk membunuh orang di tempat ramai. Begitu dia membunuh seseorang, kita punya 100 alasan untuk membunuhnya, dan Star Camp tidak bisa melindunginya. Kata raja keluarga itu dingin. Petik 2. Sentuh. Pemimpin keluarga Yiren menggebrak meja dengan keras dan menatap tajam ke arah kepala keluarga Jin. Ia berkata, apakah kau bermaksud mengorbankan putraku Yixiang dan membiarkan Lu Ming membunuhnya? Haha, saudara Yi salah paham. Tentu saja tidak. Tuan Yixiang hanyalah umpan. Kau bisa mengatur seorang ahli untuk melindunginya dan mengatur agar beberapa orang yang tidak penting dibunuh oleh Lu Ming. Tidak apa-apa, pemilik keluarga Jin tertawa. Hampir sama, anak itu bertekad untuk membunuh putraku sesegera mungkin. Pemimpin keluarga bersayap itu mengangguk. Segera, ketiga pemimpin keluarga itu membahas hal-hal spesifik. Lu Ming tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Dalam 10 hari ke depan, Lu Ming membuat kemajuan besar dalam pemahamannya tentang penembakan penguasa. Overlord menembakkan Heavy pertama, dengan keberhasilan kultivasinya, selanjutnya, selama akumulasinya perlahan. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan skill sihir, War God Strike, ini, mengamatinya dengan saksama. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming berubah dan mengakhiri pemahamannya. Sebuah rune giok transmisi muncul di tangannya. Baru saja, dia merasa seseorang memberinya suara, jadi dia menyelesaikan latihannya. Yixiang, aku punya berita. Mata Lu Mingling berbinar saat dia menyapu rune giok. Wu Minglah yang mengirim berita kepadanya. Sebelumnya, dia meminta Wu Ming dan yang lainnya untuk menanyakan berita Yixiang, tetapi sekarang dia akhirnya mengetahuinya. Lu Ming meninggalkan halaman lainnya. Benar saja, di luar pintu, dia melihat Wu Ming, Wu Yue, dan Wu Zixiong. Saudara Wu, di mana Yixiang? Kembali ke Star Camp, tanya Lu Ming. Tidak, Wu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, kami baru tahu kalau Yixiang dulunya anggota keluarga Wing, tapi dia meninggalkan keluarga itu 7 atau 8 hari yang lalu. Selama itu, dia aktif di distrik Xiangyun. Wilayah Xiangyun. Tanda seru petik 2. Mata Lu Ming berbinar. Ketika sampai di istana surgawi Jiujue, Lu Ming langsung tahu sesuatu tentangnya. Planet ini, yang merupakan istana 9 Raja Surgawi Jue, sangat luas. Namun, planet ini juga terbagi menjadi beberapa area. Misalnya, area inti istana Jiujue Teng, serta area markas keluarga-keluarga bangsawan besar. Selain itu, ada beberapa area tempat orang biasa berkumpul, atau area komersial tempat orang-orang dapat menikmati makanan. Distrik Xiangyun adalah area komersial, dengan restoran, pasar, balai lelang, dan berbagai macam tempat makan lainnya, semuanya sangat makmur. Area ini juga merupakan area dengan populasi penduduk terbanyak. Saudara Lu, Yixiang selalu berada di keluarga sayap dan tidak berani keluar. Lalu dia tiba-tiba muncul di daerah Xiangyun, berkeliaran di restoran dan tempat-tempat romantis sepanjang hari. Aku khawatir ada penipuan dalam hal ini. Jangan bertindak gegabah. Wu Zixiong mengerutkan kening. Lu Ming mengangguk. Dia juga memikirkan hal ini. Dia ingin membunuh Yixiang, tetapi Lu Ming memiliki banyak musuh. Mungkin, pihak lain juga ingin membunuhnya. Tetapi di kubu bintang, pihak lain tidak baik untuk memulai, mungkin ingin membawanya keluar, lalu membunuhnya. Pikiran Lu Ming berubah tajam, memikirkan tindakan balasan. Yixiang, dia harus membunuh. Jika dia tidak membunuh, dia tidak bisa bergaul dengannya. Tapi bagaimana cara membunuhnya? Baiklah, tunggu sebentar, dan amati situasinya. Lu Ming berkata, dia bukan orang yang impulsif, mengetahui kemungkinan adanya konspirasi, dia membunuhnya dengan bodoh. Sebaiknya begitu, kami akan memberitahu Anda jika ada yang salah. Wu Ming berkata, terima kasih banyak. Lu Ming mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih. Jangan bahas itu, Lu Ming.
kepala keluarga Wu sudah tahu tentang urusanmu. Dia memberitahu kami apa yang bisa kau lakukan. Jika kau ingin bicara, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Wu Zixiong berkata, kepala keluarga Wu. Lu Ming sedikit terkejut. Tanpa diduga, semua urusannya telah dilimpahkan kepada kepala keluarga Wu. Mungkin, inilah jasa Wu Zifeng. Terima kasih untukku. Lu Ming tidak akan sopan jika kau ada urusan. Lu Ming tersenyum. Kemudian, Wu Ming pergi. Setelah Wu Ming pergi, Lu Ming hendak kembali ke kamarnya. Dari arah puncak Xing Feng, sesosok muncul dari langit. Sosok itu seanggun makhluk abadi. Siapakah itu? Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak cukup belajar terakhir kali? Lu Ming melirik Lan Ling dan berkata dengan dingin. Kau, dada Lan Ling naik turun, dan dia tidak begitu tidak disukai. Lu Ming, kau pikir aku mau ikut? Ayahku ingin bertemu denganmu. Lan Ling menggertakkan giginya. Tuan Lan Sang, benarkah? Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Apakah pedagang biru itu menemukan petunjuk dari cincin penyimpanan iblis malam gelap? Aku punya beritanya. Terserah Anda mau ikut atau tidak. Lan Ling selesai berbicara, lalu berbalik dan pergi, bagaikan angsa yang bangga. Lu Ming tersenyum, terlalu malas memperhatikan Lan Ling, dan mengikuti langkahnya. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di taman lain tempat Lan Sang tinggal untuk kedua kalinya. Tuan, Anda datang menemui saya, tetapi Anda punya petunjuk tentang kristal Dewa 9 Jue. Melihat pedagang biru itu, Lu Ming tak sabar untuk bertanya. Ya, ada petunjuk. Sambil tersenyum, Lan Sang berkata, Iblis malam kegelapan, ini cara yang bagus untuk menyegel proyeksi ke dalam artefak biasa. Setelah selesai berbicara, lihatlah di tangannya, muncul sebuah kapak sederhana tanpa hiasan. Kapak ini hanyalah artefak kelas atas biasa. Disegel di dalam kapak ini. Lu Ming terkejut. Melihat kapak di tangan pedagang biru itu, Lu Ming terkejut. Kapak ini memang kapak untuk cincin penyimpanan iblis malam gelap. Lu Ming juga pernah memeriksanya sebelumnya, dan setelah beberapa kali memeriksa, tidak ada yang ditemukan. Lihat, Lan Sang mengucapkan sepatah kata, lalu kapak itu melayang di udara. Jari-jari Lan Sang terus menggambarnya, dan rune-rune berterbangan ke dalam kapak. Kapak itu bergetar sedikit, dan rune-rune muncul di atasnya. Rune-rune pada kapak itu saling bertautan dan memancarkan banyak cahaya, membentuk proyeksi di udara. Itu iblis malam gelap, dan klan es gelap. Lu Ming melihat bayangan iblis malam gelap pada proyeksi itu. Terlebih lagi, di sisi iblis malam gelap, terdapat beberapa sosok, yang merupakan klan es gelap. Lu Ming pernah bertemu orang-orang dari klan es gelap, jadi ia bisa mengenali mereka sekilas. Namun, entah itu iblis malam gelap atau klan es gelap, mereka menghormati beberapa sosok. Sosok-sosok itu ditutupi jubah hitam dan tidak dapat melihat penampilan mereka dengan jelas. Kali ini, kita akan mengatur agar 9 Jue Senjing disembunyikan di klan es gelapmu. Di antara mereka, seorang pria berbaju hitam membuka mulutnya. Begitu mata Lu Ming berbinar, ia benar-benar sedang membicarakan tentang mencuri 9 Jue Senjing. Beberapa anggota klan es gelap, serta iblis malam gelap, secara alami tunduk. Beberapa orang berdiskusi lagi, semuanya tentang mencuri 9 Jue Senjing. Sayangnya, dari awal hingga akhir, mereka tidak mengetahui identitas beberapa orang berjubah hitam. 9 Jue Senjing benar-benar ada di klan es gelap. Mata Lu Ming berbinar gembira. Meskipun kita tidak tahu siapa yang berkolusi dengan klan es gelap, kita akhirnya menemukan keberadaan 9 Jue Senjing. Selama kita membunuh klan es gelap dan mengambil kembali 9 Jue Senjing, wilayah bintang dinasti Qin akan baik-baik saja. Lu Ming, apa yang akan kau lakukan? Tanya Lan Sang. Bagaimana? Ambil proyeksi ini, tentu saja, dan umumkan. Lu Ming berkata, mungkin terlalu mudah bagi kita untuk berkolusi dengan kekuatan, jadi kita bisa berkolusi dengan klan es. Kata Lan Sang sambil tersenyum. Mengungkapkan orang-orang di balik layar. Aku ingin sekali, tapi apa boleh buat? Tanya Lu Ming. Terserah kau mau memikirkannya. Aku hanya mengusulkan. Saudagar biru itu tertawa terbahak-bahak. Lu Ming terdiam, tetapi sesaat kemudian, matanya berbinar dan ia memikirkan sebuah cara. Lu Ming baru saja tiba di istana surgawi Jiujue ketika ia dicegat oleh sekelompok orang. Sekarang, pihak lain juga menduga bahwa cincin penyimpanan iblis malam gelap itu memiliki bukti. Namun, pihak lain mungkin tidak tahu bukti apa yang ditinggalkan oleh penguasa malam gelap. Dalam kegelapan, mungkin orang di balik layar tidak tahu bahwa tidak ada bukti yang tertinggal. Pihak lain tidak jelas, dan akan sangat ingin membunuh Lu Ming dan mengambil buktinya. Nah, berdasarkan ini, mungkin kita bisa menggunakan bukti yang ditinggalkan oleh penguasa malam gelap untuk memancing pihak lain keluar, atau memeras pihak lain agar mengakuinya. Selain itu, Lu Ming curiga bahwa orang di balik layar kemungkinan besar adalah keluarga Jin atau keluarga Qin. Karena setelah Lu Ming datang ke perkemahan bintang, ia menjadi incaran kedua keluarga ini di mana-mana dan ingin membunuhnya. Mungkin pihak lain ingin membunuhnya dan mengambil cincin penyimpanan penguasa malam gelap. Yah, mungkin kita bisa memanfaatkannya kali ini. Lu Ming memikirkannya. Yixiang tiba-tiba berjalan keluar dengan angkuh.
Lu Ming curiga bahwa ia mungkin telah bergandengan tangan dengan keluarga Jin dan keluarga Qin untuk memancingnya keluar dan membunuhnya. Lalu, bisakah dia memperbesar masalah, memeras pihak lain, dan membiarkan pihak lain menunjukkan dirinya? Namun, jika dia ingin menjalankan rencana ini, dia harus memiliki dukungan yang kuat di belakangnya. Jika tidak, jika rencana itu belum diluncurkan, aku khawatir dia akan ditampar sampai mati oleh pihak lain. Memikirkan hal ini, Lu Ming memberitahu Lan Sang tentang rencananya dan rencananya. Bagus, bagus, ini cara yang bagus. Setelah mendengar ini, Lan Sang mengangguk berulang kali, menatap mata Lu Ming, semakin puas. Mustahil bagi orang biasa untuk memikirkan cara seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Jika kau ingin membalikkan kasus Jingyu, kau tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga otak. Jika kau tidak punya otak, kau tidak akan bisa melangkah jauh. Baiklah, lanjutkan sesuai rencana ini. Keselamatanmu akan diserahkan kepada paman Lanmu. Lan Sang tersenyum, penuh percaya diri. Namun, jika kau ingin memperbesar masalah, aku bukan satu-satunya. Kau memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Wu. Kau bisa meminjam kekuatan mereka. Kemudian, Lan Sang mengingatkannya lagi. Bagus, Lu Ming mengangguk, lalu membahas detail rencananya dengan pedagang biru, lalu pergi dari sana. Setelah itu, Lu Ming menemui Wu Ming dan Wu Yue dan menceritakan rencananya. Baiklah, serahkan saja urusan ini kepada kami, dan kami akan mengirim pesan kepada Tuan Zifeng. Wu Ming berkata, segera, Wu Ming mengirim pesan kepada Wu Zifeng. Tak lama kemudian, Wu Ming mendapat balasan. Saudara Lu, jangan khawatir. Tuan akan membantumu dengan kata-katanya. Jika perlu, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Wu Ming Dao, terima kasih banyak. Lu Ming sangat gembira. Dengan bantuan keluarga Wu, rencana ini dapat terlaksana dengan lancar. Wing Xiang, nyawamu, aku menginginkannya. Secercah cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Area Xiangyun adalah area komersial terbesar di Jiuzhou Tianwang Mansion. Di sini, jalanan dipenuhi pertokoan, ramai pengunjung, dan sangat ramai. Yunzhonglou, restoran terbesar di area Xiangyun, juga merupakan tempat Feng Yue. Yunzhonglou, sesuai namanya, melayang di awan sepanjang tahun, dengan area yang sangat luas. Siapapun yang minum di sini akan ditemani oleh gadis-gadis muda dan cantik. Selain itu, anggur berkualitas dan makanan lezatnya unik, yang tentu saja menarik banyak pelanggan. Lantai 3 gedung Yunzhong, dengan area yang luas, dipenuhi meja dan kursi mewah, hampir penuh dengan tamu. Di salah satu meja dan kursi, Yixiang dan beberapa teman sedang minum. Di samping mereka, ada seorang wanita cantik bersama mereka. Yixiang memeluk seorang wanita muda, dan cakar ajaib itu berenang di tubuhnya, membuat wanita itu tersenyum. Hahaha, ayo, cantik, minumlah denganku. Yixiang tertawa dan mengambil gelas, lalu meminta wanita itu untuk meminumnya. Anggur Tuan Yixiang, aku tidak sopan. Wanita itu mengambil gelas dan meneguknya. Anggur yang enak. Yixiang bertepuk tangan untuk memuji, dengan arogan. Namun sesekali, matanya yang dalam akan memancarkan secercah warna tajam, mengamati keempat sisi. Lu Ming, kuharap kau bisa muncul. Begitu kau muncul, kau akan mati. Yixiang meraung dalam hatinya dan membunuh kesempatan yang tak terbatas. Sebelumnya, karena takut pada Lu Ming, ia bersembunyi di keluarga Wing, dan bahkan kubu bintang tidak berani kembali. Masalah ini telah menjadi bahan tertawaan baginya. Ia membenci Lu Ming sampai ke tulang. Kali ini, alasan Yixiang berlaga angkuh di daerah Xiangyun adalah untuk membawa Lu Ming keluar. Begitu Lu Ming keluar, itu akan menjadi kematiannya. Hanya saja Lu Ming belum datang selama beberapa hari, yang membuatnya cemas. Orang ini, yang terus mengatakan ingin membunuhku, tidak berani muncul. Dia juga pecundang. Tapi wanita pengecut ini benar-benar cantik. Jika aku punya kesempatan, aku akan mendapatkan wanita itu dan mempermainkannya. Di hati Yixiang, sebuah pikiran jahat terlintas. Begitu dia memikirkan penampilan Qi Yue yang tak tertandingi dan penampilan sempurna, matanya menunjukkan api yang menyala-nyala. Dibandingkan dengan bulan musim gugur, dia langsung merasa bahwa kecantikan di pelukannya hanyalah bubuk biasa-biasa saja dan vulgar, sama sekali tidak dapat dibandingkan, langit, bawah tanah. Menginjak tangga, saat ini, suara langkah kaki lambat datang dari tangga dan menyebar ke seluruh 3 lantai. Banyak orang melihat ke arah tangga dengan rasa ingin tahu. Ini adalah istana 9 Raja Surgawi Jue. Orang-orang terburuk memiliki kondisi jiwa virtual. Mereka yang telah mencapai kondisi ini tidak akan bisa berjalan dengan suara langkah kaki. Namun kini, seseorang berjalan dengan langkah kaki yang simetris, yang jelas disengaja dan tentu saja menarik perhatian orang lain. Tak lama kemudian, seorang pemuda muncul dari tangga dan berjalan perlahan menuju lantai 3. Lu Ming, melihat pemuda ini, mata Yixiang berbinar dan perlahan mengucapkan 2 kata. Ya, pemuda yang menaiki tangga itu adalah Lu Ming. Selangkah demi selangkah, Lu Ming berjalan menuju lantai 3. Matanya terpaku pada Yixiang, lalu ia melangkah keluar. Aura pembunuh yang dingin itu, tanpa malu-malu, menyebar dan menekan ke arah Yixiang. Yixiang, akhirnya kau tidak menyusut di keluarga Wing.
Bagus, hari ini adalah tanggal kematianmu. Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin dan suaranya dingin. Di restoran, hati banyak orang terkejut dan terdengar suara diskusi. Siapa anak ini? Kau ingin membunuh Yixiang? Tanda tanya petik 2. Yixiang adalah tuan muda keluarga Wing. Dia benar-benar berani dan tidak ingin hidup. Terlebih lagi, prestasi Yixiang sendiri sangat mengagumkan. Anak itu, melihat napasnya, kultivasinya rendah, dan dia ingin membunuh Yixiang. Dia tidak bisa menahan diri. Lihat, ada banyak hal yang menarik untuk ditonton. Di restoran, terjadi banyak diskusi, dan kegembiraannya tidak terlalu besar untuk ditonton. Berani, nak, apa yang kau katakan? Sebelum Yixiang membuka mulutnya, seorang pemuda berusia 30-an tiba-tiba menepuk meja, lalu bangkit, dan dengan napas yang kuat, dia menekan Lu Ming. Kerajaan setengah langkah. Pemuda ini, yang tampaknya berusia 30-an, telah mencapai setengah langkah di alam dewa. Anak ini ingin membunuh tuan muda Yixiang. Sepertinya dia tidak sabar untuk hidup. Di ujung sana, seorang pemuda lain berbicara dengan dingin. Sepertinya dia juga berusia 30-an. Namun, anak-anak muda ini, yang telah melampaui batas usia dan tidak bergabung dengan kubu bintang, tentu saja tidak tahu prestasi Lu Ming. Kalau tidak, mereka tidak akan berani berbicara seperti ini. Lu Ming, apa kau ingin membunuhku? Fei Guang berkata, masih minum anggur, wajahnya tenang. Dia menunggu Lu Ming datang. Tentu saja, dia tidak panik sama sekali. Omong kosong, wanita yang berani menyentuhku. Lu Ming, nasibmu sudah ditentukan. Kata Lu Ming dingin. Setelah itu, dia melangkah maju, dan kesempatan untuk membunuh menjadi lebih intens. Tiba-tiba, seorang pemuda muncul di hadapan Lu Ming. Napasnya yang keras terus menekan Lu Ming. Aku bicara padamu, apa kau tidak mendengarku? Pemuda itu berbicara dengan galak. Tidak mau mati, pergi dari sini. Lu Ming minum dingin. Nak, apa yang kau bicarakan? Cari mati. Pemuda itu berteriak dingin, dan jari-jarinya berubah menjadi cakar. Salah satu cakarnya mencengkeram kepala Lu Ming. Saat mencengkeram, cakar pemuda itu berubah menjadi kuning kemasan. Cakar-cakar itu menembus udara dan mengeluarkan suara siulan yang mengerikan. Orang-orang dari keluarga Jin, haha, sepertinya tata letaknya benar-benar menuntunku keluar. Lu Ming mencibir dalam hati, lalu ia meledak. Petik 2. Raungan. Dari tinju Lu Ming, terdengar raungan naga, lalu seekor naga bercakar 9 melesat keluar dan menghantam cakar pemuda itu. Sesaat kemudian, pemuda itu menjerit melengking, karena cakarnya langsung meledak. Kemudian naga bercakar 9 itu terus menyerang pemuda itu, dan cakar naga itu langsung mencabik-cabik tubuh pemuda itu. Petik 2. Pemuda keluarga Jin, jatuh. Di restoran, sedikit sunyi, banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut. Aku tidak menyangka kekuatan Lu Ming begitu kuat hingga ia membunuh seorang raja dewa setengah langkah. Lu Ming, beraninya kau membunuh. Kau mau mati, kau mau membunuhnya bersama-sama. Wing Xiang meraung. Tentu saja, ia berpura-pura marah. Lu Ming membunuh orang, dan ia ingin melakukannya. Orang-orang di sekitarnya memang ditakdirkan untuk mati. Ketika Lu Ming membunuh orang, mereka punya 100 alasan untuk membunuh Lu Ming, dan pihak bintang tidak punya pilihan lain. Bunuh anak ini. Di samping Wing Xiang, ada 3 pemuda yang meraung, amarah yang meluap-luap, menyerbu Lu Ming. Ketiga pria itu tidak tahu rencana Yixiang. Ketika mereka melihat Lu Ming berani membunuh anak buah mereka murka dan menghabisi Lu Ming. Aku mencari kematian. Lu Ming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, dan sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Ketika tombak itu bergetar, semua jenis tombak meledak. Puff, puff, puff. 3 tombak melesat, dengan mudah menangkis serangan lawan, alis lawan tertusuk. 3 tuan muda tewas seketika. Wing Hang, giliranmu sekarang. Mata Lu Ming yang acuh tak acuh menatap Yixiang. Ketika tombak itu bergetar, tombak lain menusuk Yixiang. Saat ini, hanya seorang pemuda yang tersisa di tepi Yixiang. Pemuda ini, yang tampaknya berusia 30-an, memiliki sepasang sayap di belakang punggungnya. Dia juga seorang Thunderbird, sama seperti Yixiang. Pada saat itu, pemuda sayap itu bergerak, dan tubuhnya berkelebat. Dia muncul di depannya, dan sebuah sayap tersapu seperti pisau. Boom! Sayap-sayapnya terpotong oleh tombak Lu Ming, yang langsung mengenai tombak Lu Ming. Boom! Kemudian, tubuh pria itu dipenuhi atmosfer yang keras, dan restoran itu langsung diliputi tekanan yang mengerikan. Itu Raja Dewa, itu masih Raja Dewa, seru beberapa orang. Pria sayap muda ini memiliki kultivasi ganda dewa dan raja. Benar saja, ada master di sekitarku. Mata Lu Ming bergerak, dia sudah lama tahu bahwa membunuh Yixiang kali ini tidak akan semudah itu. Beraninya kau, dari Ying, beraninya kau membunuh Tian Guangxing. Yixiang akhirnya bangkit dan menunjuk Lu Ming sambil berteriak. Ya, dia membunuh anggota keluargaku tanpa alasan apapun. Dia pantas mati. Saat itu, sebuah suara datang dari lantai atas. Suaranya masih pelan, tubuhnya berkedip-kedip, dan di sisi siang-siang, ada lebih dari sekelompok orang. Yang pertama, mengenakan jubah emas, memiliki wajah yang tampan dan dingin. Dia adalah salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin, Jin Yuan.
Di samping Jin Yuan, ada beberapa pria parubaya dengan napas yang berat. Jin Yuan, bersama beberapa pria bertubuh besar, muncul di samping Yixiang, menatap Lu Ming dengan dingin. Akhirnya kau muncul juga, gumam Lu Ming, lalu sebuah seringai terlontar dari mulutnya. Saat melihat Jin Yuan, Lu Ming tahu bahwa ia benar. Pihak lain memang sengaja mengaturnya untuk menarik perhatiannya. Sepertinya kau sudah lama menungguku di sini, ujar Lu Ming lirih. Lu Ming, kau tidak punya alasan untuk membunuh anggota keluargaku, dan kau ingin membunuh saudara Yixiang. Berani sekali kau, di mana kau? Sekarang, apa kau tidak ingin menunggu kami? Jin Yuan mendengus dingin sambil mencibir. Tadi, orang-orang itu semua dari keluarga Jin, tetapi mereka tidak begitu berbakat. Mereka didorong oleh keluarga Jin dan sengaja membiarkan Lu Ming membunuh mereka. Lu Ming membunuh lebih dulu. Jika mereka membunuh Lu Ming, tidak ada yang akan mengatakan apapun, bahkan jika Lu Ming adalah seorang bintang. Benar saja, Lu Ming terjebak dalam rencana itu, dan semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Jin Yuan, kau berteriak begitu keras, lalu ayo, kau datang untuk menangkapku, melihatmu jenderal yang kalah ini, bisakah kau mengalahkanku? Lu Ming menatap Jin Yuan dengan ringan, penuh ironi. Begitu kata-kata ini keluar, orang lain di restoran terkejut. Apa maksud Lu Ming dengan ini? Apakah dia pernah mengalahkan Jin Yuan? Tidak. Jin Yuan dikenal sebagai salah satu dari 4 penguasa keluarga Jin. Dia membangkitkan faktor kekuatan ilahi aslinya lebih awal. Bisakah Lu Ming mengalahkan Jin Yuan? Tanda tanya, mungkin saja, kalau tidak, bagaimana mungkin Lu Ming berkata begitu? Orang-orang di restoran itu banyak berdiskusi, dan mata mereka terus-menerus melirik Jin Yuan dan Lu Ming. Wajah Jin Yuan sangat muram, dan kesempatan untuk membunuh sangatlah kuat. Lu Ming, ini bukan saatnya bertarung denganmu sendirian. Kaulah yang membunuh keluarga Jinku. Sudah waktunya kau membayar dengan nyawamu. Kemari dan kalahkan dia. Jin Yuan melambaikan tangannya. Boom! Di sekitar Jin Yuan, seorang pria besar melangkah keluar dan menghembuskan napas yang kuat. Ini adalah Raja Dewa dan pria yang kuat. Napasnya setebal gunung. Kulitnya berwarna keemasan, seperti manusia emas. Boom! Raja keluarga Jin, dengan satu tangan, menggelegar ke arah Lu Ming. Getaran kehampaan yang gila, dan kekuatan yang dahsyat, seperti gelombang, menekan Lu Ming. Begitu Lu Ming bergerak, ia merasa bahwa meskipun kultivasi Raja Jin mirip dengan iblis malam kegelapan, kekuatan tempurnya pasti lebih unggul. Dalam sekejap, seluruh kekuatan sihir di tubuh Lu Ming meledak, memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata perang. Potong bulan, minuman rendah, dari mulut Lu Ming, dan kemudian tombak berbentuk bulan sabit, tiba-tiba terputus. Kapan? Tombak berbentuk bulan sabit dan telapak tangan Raja Keluarga Emas dibombardir bersama, dan raungan tumpul pecah. Di tempat mereka bertabrakan, kekuatan menyapu ke segala arah seperti air pasang. Seluruh restoran bergetar sesaat, tetapi pada saat berikutnya, dinding dan lantai restoran bersinar terang, dan rune padat muncul, menghalangi semua gelombang energi yang meluap. Sebagai restoran terbesar di daerah Xiangyun, restoran Yunzong memiliki asal yang sangat penting. Didukung oleh kekuatan besar, seluruh restoran adalah harta, penuh dengan barisan besar, tanpa takut orang lain bertarung di dalamnya. Namun, dalam gelombang, kedua orang itu tidak kuat. Orang lain di restoran juga mundur. Namun, ada juga para master di antara mereka. Raja Dewa tidak dalam jumlah kecil. Mereka menggunakan kekuatan sihir mereka untuk memblokir efek samping dari serangan Lu Ming. Tombak di tangan Lu Ming bergetar terus-menerus, dan sebuah kekuatan dahsyat datang, membuat tubuh Lu Ming melayang mundur. Namun, sosok lawannya hanya sedikit berkedip, lalu kembali stabil. Lu Ming tidak berubah menjadi dewa kuno. Dalam pertarungan tatap muka, Lu Ming sedikit tertinggal. Namun, itu mengejutkan semua orang. Sekarang, banyak orang telah menyaksikan kultivasi Lu Ming. Kultivasi Lu Ming hanyalah 6 tingkat dewa. Sungguh luar biasa bahwa 6 tingkat dewa dan langit dapat bertarung langsung dengan Raja Dewa. Bunuh. Setelah mengalahkan Lu Ming dengan satu pukulan, Raja Keluarga Jin segera melancarkan serangan dahsyat. Telapak tangan emas menembus udara dan membunuh Lu Ming. Serangan itu seperti badai. Namun, Lu Ming tidak melawannya dengan susah payah. Ekspresinya menunjukkan kunpeng 9 langit. Sosoknya bersinar, dan tubuh Lu Ming melesat ke arah sayap. Yixiang, kali ini, dia harus membunuh. Kecepatan Lu Ming sungguh luar biasa. Ia menyerbu Yixiang bagai kilatan petir. Sebelum tiba, ia memimpin dalam menghabisi Yixiang. Tolong aku, Yixiang terkejut. Di samping Yixiang, Raja Dewa Teran bersayap telah bersiap. Sayap petir itu mengepak bagai pedang, menebas tombak Lu Ming dan mengalahkannya. Namun, tiba-tiba 9 rantai es, bagaikan ular panjang yang terbang, menerjang ke arah sayapnya. Mencari kematian, Dewa Teran bersayap itu meraung, menghembuskan napas yang kuat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi petir. Boom, 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 dari tubuhnya, ia dihujani petir setebal lengan, menghantam rantai es itu. Raungan dahsyat terdengar, dan 9 rantai es terus-menerus meledak. Dalam sekejap, 9 rantai es itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi udara dingin yang menghilang.
Raja dari suku bersayap itu adalah seorang pria perkasa dengan dua dewa dan raja. Raja Dewa Ganda, kekuatannya sungguh luar biasa, melebihi Raja para dewa, bahkan melebihinya. Yang disebut tingkat resmi menghancurkan rakyat, kalimat ini juga cocok untuk menggambarkan negara Raja Dewa. Di ranah Raja Dewa, seseorang dengan kultivasi tertinggi dapat sepenuhnya menekan keberadaan yang lebih rendah dengan keunggulan absolut. Bahkan Tian Jiao, yang mengendalikan produk dan kekuatan dewa, hampir tidak dapat melewati level untuk bertarung. Itu hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang yang sangat jahat. Oleh karena itu, kegigihan rantai esnya dikalahkan oleh satu gerakan pihak lain. Bunuh. Kemudian, pihak lain berteriak dingin, telapak tangannya menekan, dan tekanan guntur langit menghantam Luming. Namun, ketika pihak lain mulai bertarung, Luming sudah bergegas ke sisi lain dalam sekejap. Kali ini, bukan untuk membunuh Xiang Yixiang, tetapi Jin Yuan. Ya, kali ini, Luming membunuh Jin Yuan. Sebenarnya, alasan ia melancarkan serangan ke Yixiang tadi hanyalah ilusi. Target sebenarnya adalah Jin Yuan. Saat ia menyerbu, tubuh Luming membengkak tajam. Luming berubah menjadi dewa kuno. Yang menakjubkan adalah ketinggian lantai 3 restoran itu hanya 10 meter. Namun, seiring tubuh Luming membesar tajam, ketinggian restoran juga meningkat tajam. Akhirnya, tingginya menjadi ratusan meter, dan panjang serta lebarnya juga bertambah beberapa kali lipat. Di dalam bangunan awan, sering terjadi konflik, bahkan perkelahian, yang setiap ras memiliki ukuran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seluruh bangunan di dalam awan adalah harta karun. Tidak hanya penuh dengan formasi, tetapi juga ukurannya yang berubah-ubah. Setelah berubah menjadi dewa kuno, kekuatan tempur Luming melonjak dan tombaknya menebas ke arah dinasti Jin dan Yuan. Sebelum tombak panjang itu tiba, gelombang kekuatan yang mengerikan telah menekan wajah Jin Yuan dan berubah drastis. Patahkan tangan kekosongan. Raja keluarga Jin, yang sebelumnya bertarung dengan Luming, berteriak keras. Telapak tangannya bersinar, dan tangannya menembus kehampaan, lalu meraung ke arah Luming. Bang! Serangan dua orang itu kembali berbarengan. Kali ini, kekuatan gelombang yang lebih dahsyat menyapu ke empat sisi. Kemudian, sesosok tiba-tiba mundur dan memuntahkan darah. Kali ini, itu adalah Raja Keluarga Jin. Raja Keluarga Jin adalah salah satu pencapaian terpenting Raja Dewa. Meskipun kekuatannya lebih kuat daripada Raja Iblis Malam Kegelapan, tidak banyak yang sekuat itu. Ketika Luming belum berubah menjadi dewa kuno, ia tertinggal sedikit. Setelah berubah menjadi dewa kuno, kekuatan tempurnya benar-benar melampaui lawannya. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitarnya terbelalak. Tadi, kekuatan Luming memang mengerikan, tetapi sekarang, hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan. Satu gerakan, melukai seorang Raja Dewa. Luming melukai pihak lain, terus melangkah maju, momentum dahsyat, seperti badai umum yang menyapu Jin Yuan. Wajah Jin Yuan berubah liar dan menjadi sangat buruk. Kekuatan Luming telah jauh meningkat dibandingkan dengan yang ada di kota kuno Xingyue, yang membuatnya iri, dan benci. Bunuh dia untukku, ayo kita lakukan bersama. Jin Yuan meraung, bunuh. Jin Yuan mengelilingi beberapa pria besar, semuanya minum, bersama-sama, semburan napas yang menakjubkan. Semua pria besar ini memiliki ranah yang sama dengan Raja Dewa. Mereka semua bersinar dengan emas. Mereka membunuh Luming bersama-sama. Rantai es, hati Luming tergerak, dan 9 rantai es mengembun lagi dan terbang ke depan, menghalangi serangan beberapa pria besar dalam keluarga Jin. Raja Dewa tidak dapat mematahkan rantai es. Memblokir serangan beberapa orang dengan rantai es, dan kemudian Luming menatap satu orang dan membunuh mereka dengan ganas. Potong bulan, Luming minum, hampir dengan seluruh kekuatannya, satu tembakan pada salah satu pria besar. Luming sekarang sedang berusaha sekuat tenaga untuk membunuh bulan. Betapa dahsyatnya dia tiba-tiba menembus pertahanan pria agung itu dan membelah tubuhnya menjadi dua. Raja para dewa, jatuh. Ini bisa dianggap sebagai pertama kalinya Luming membunuh Raja para dewa dengan kekuatannya sendiri. Awalnya, meskipun Luming membunuh Iblis Malam Gelap, itu adalah serangan diam-diam Luming, dan Iblis Malam Gelap itu dibunuh oleh Luming ketika ia terluka parah. Sekarang, Luming benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh satu sama lain. Bagaimana mungkin? Adegan ini membuat Jin Yuan dan yang lainnya terkejut. Bunuh, Luming meraung, momentumnya menggila, tombaknya bergetar hebat, dan terus-menerus menebas. Dalam sekejap, Luming menggunakan 3 jurus untuk memotong bulan. Dengan 3 tombak berbentuk bulan sabit, ia menebas 3 pria besar. Meskipun ketiga pria besar itu berjaga-jaga dan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, mereka tetap terpukul keras dan terlempar keluar, memuntahkan darah. Seperti Jin Yuan dan tokoh lainnya, kekuatan tempur mereka cukup untuk melawan Raja Dewa, bahkan untuk menang. Luming mampu menghancurkan Jin Yuan dan bahkan mengalahkan Chu Baxing yang lebih kuat. Sekarang, Luming telah menembus Dewa Surga ke-6. Dibandingkan dengan saat ia berada di kota kuno Xingyue, Luming lebih kuat. Mudah untuk menghadapi dewa biasa. Beberapa pengawal raja terbunuh berturut-turut, dan mereka terluka parah. Jin Yuan ketakutan dan menggigil, jadi ia segera mundur.
Jin Yuan, mati. Lu Ming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh dan melangkah keluar. Tombak itu ditekan sekuat gunung Tai. Jin Yuan terkejut dan hendak bertarung sekuat tenaga. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba menyerbu dari sisi lain dan berdiri di depannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan yang menyilaukan. Bang, Lu Ming merasakan kekuatan dahsyat datang dari tombak itu. Tubuhnya terguncang dan ia tak kuasa menahan diri untuk mundur. Raja Dewa Ganda, mata Lu Ming sedikit menyipit. Pria di belakangnya juga bertubuh besar. Tak diragukan lagi, ia juga seorang penguasa keluarga Jin. Keluarga Jin juga memiliki keberadaan Raja Dewa Ganda di restoran. Senwang Erzong, hahaha, cepat bunuh anak itu. Teriak Jin Yuan histeris. Tadi, ia hampir dikencingi oleh Lu Ming. Tuan Jin Yuan, jangan khawatir. Hari ini, dia sudah mati. Penguasa keluarga Jin begitu dingin hingga ia secemerlang manusia emas. Raja Dewa Ganda jauh lebih kuat daripada raja pertama. Meskipun Lu Ming dapat membunuh keberadaan Senwang Yizong, ia jelas bukan lawan Senwang Erzong. Raja Dewa Ganda, di atas Raja Dewa Satu, benar-benar pembunuhan kedua, tidak ada ketegangan. Sentuh. Begitu dia menginjaknya, tubuhnya melesat ke arah Lu Ming. Dengan satu tangan, sebuah telapak tangan besar datang ke arah Lu Ming, yang membuat kehampaan bergetar hebat. Itu juga merupakan tangan yang menghancurkan kehampaan. Pengerahan tenaga ganda Raja Dewa jauh lebih baik daripada yang dilakukan Raja Dewa. Namun, Lu Ming tidak menghindar, dan dengan satu gerakan tubuh, dia juga bergegas ke sisi lain. Dia gila, banyak orang mengira Lu Ming gila. Kekuatan tempur Lu Ming jelas bukan lawan ganda dari Raja Dewa. Ia masih berani menyerbu ke sisi lain. Bukankah ia mencari kematian? Mencari kematian. Tatapan ganas melintas di mata Jin Yuan. Mati, tuan dari keluarga Jin, tuan dari keluarga Jin, bersorak, dan kekuatan telapak tangannya semakin kuat. Bola, pada saat ini, gumam Lu Ming. Kemudian, bola yang telah berubah menjadi gelang di pergelangan tangan Lu Ming bergerak. Sua, bola itu langsung melesat keluar dan berubah menjadi bola bundar. Sebuah tentakel terentang dari tubuh yang berguling dan berubah menjadi pedang, yang ditebas. Pedang bola itu memotong telapak tangan tuan dari keluarga Jin. Telapak tangan tuan dari keluarga Jin benar-benar rapuh. Terpotong menjadi dua seperti tahu. Adegan ini mengejutkan tuan dari keluarga Jin, dan ia sedikit bingung. Ia menunjukkan seluruh tangannya, betapa kuatnya bola itu sehingga mudah dipatahkan oleh bola logam. Ia begitu tertegun hingga akhirnya ia ditakdirkan untuk mati. Bola itu, bagaikan lampu listrik, melesat ke arah tuan keluarga Jin, dan pedang itu terus menebas. Ah, tuan keluarga Jin baru saja meraung, dan baru saja memasang lapisan pertahanan, ia terpotong oleh bola itu. Pertahanan tuan keluarga Jin bagaikan pasta kertas. Seluruh orang itu langsung terbelah menjadi dua bagian dan jatuh di tempat. Kekuatan bola itu sangat mengerikan, bahkan di kerajaan Tuhan, ia juga bisa membunuh musuh lintas level. Sekarang, bola itu telah menembus ke Senwang Erzong, dan mudah untuk membunuh orang dengan level yang sama. Ketika Jin Yuan melihat pemandangan ini, ia benar-benar tercengang, dan otaknya berubah menjadi pasta, benar-benar bingung. Bagaimana mungkin ia membayangkan bahwa salah satu dari dua orang kuat raja dalam keluarga Jin terbunuh seperti ini? Melarikan diri, melarikan diri. Saat berikutnya, ia meraung liar di dalam hatinya dan ingin mundur dan melarikan diri. Tapi Lu Ming, bagaimana ia bisa melakukannya? Boom, sebuah meriam besar melesat, menekan Jin Yuan ke bawah.